Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang diagram fishbone. Jadi, kalau diterjemahkan tuh apa ya? Tulang ikan. Jadi kita belajar mencari akar masalah dengan memanfaatkan konsep tulang ikan. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke materi. Jadi diagram fishbone itu adalah sebuah diagram untuk mengidentifikasi berbagai masalah atau penyebab kejadian dari sebuah proses. Nah, ini nama lain dari fishbone itu, yang pertama itu disebut dengan diagram Ishikawa, karena yang menemukan Pak Ishikawa dari Jepang, karena dia yang pertama kali menemukan konsep ini, maka sering disebut dengan diagram Ishikawa. Kemudian disebut juga dengan diagram tulang ikan karena bentuknya mirip kayak susunan tulang ikan. Dan yang terakhir itu disebut dengan diagram sebab akibat karena analisanya itu mencari akar masalah, penyebab sebuah masalah itu apa yang paling dominan. Kemudian struktur diagram fishbone itu digambarkan seperti ini. Jadi kayak ikan. Nah, ini kepalanya itu sebagai akibatnya atau masalahnya apa sih penyebabnya. Nah, kemudian cabang-cabang tulangnya ini atau bagian tulangnya ini sebagai penyebabnya. Jadi bagian kepala itu di sini ditulis topik atau masalahnya apa, tulis di sini, ya kan? Kemudian di sini adalah faktor penyebabnya atau kategori penyebabnya itu ada 6. Bisa disingkat 6M, bisa disingkat 5M1E. Jadi meliputi manusia, metode, measurement, pengukurannya, lingkungan, terus material, mesin. Mesin itu peralatannya apa aja. Nah, kemudian nanti di tiap kategori ini ada penyebabnya lagi yang disebut dengan subkategori. Jadi nanti ada tulang-tulang kecilnya lagi. Dan yang terakhir nanti kita validasi mana yang paling menjadi penyebab itu. Nanti kita tuliskan di sini penyebab utama dari masalah ini itu apa. Oke, seperti itu. Jadi konsep tulang ikan itu adalah digambarkan seperti mirip kayak ikan. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya adalah membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. Kemudian kita akan berbrainstorming, jadi istilahnya bertukar pendapat untuk membangkitkan ide-ide untuk mencari solusinya. Kemudian mengidentifikasi tindakan, terus membahas isu secara lengkap dan rapi, dan menghasilkan pemikiran baru. Nah, itu manfaat diagram fishbone. Nah, langkah pembuatannya yang pertama adalah harus kita sepakati dulu permasalahan pokoknya itu apa. Nah, baru kita tulis di bagian kepalanya. Kemudian kita identifikasikan dengan brainstorming. Misalnya bagian mesinnya itu apa aja. Nah, kan kita pakai konsep penyebabnya itu 6M, yaitu mesin, material, metode, kemudian kemudian measurement, dan milieu atau mother nature itu lingkungan. Jadi lingkungan itu bisa disebut dengan mother nature atau milieu. Atau kita pakai konsep 8P, yaitu berdasarkan produknya, harga, tempat, promosinya, orangnya, proses, dan bukti fisiknya serta produktivitasnya. Atau kita menggunakan kategori 5S yang meliputi surrounding, lingkungannya, supplier, pemasoknya, sistemnya atau alur kerjanya, skills, keterampilannya, dan keselamatannya. Nah, itu kita masukin di tulang ikan. Kemudian kita menemukan sebab potensialnya dengan pertanyaan yang sederhana, mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Minimal 3 kali, nanti akan terjawab di situ. Setiap jawaban kita itu kita tulis di bagian sub atau tulang-tulang kecilnya. Setelah itu kita kaji, kita diskusikan bersama, kemudian kita sepakatin mana yang paling menjadi potensi penyebab masalah. Oke.
Untuk mudahnya, ya ini template-nya. Kita udah sediakan template-nya seperti ini. Jadi di sini ditulis akar masalah, di sini penyebab. Ini bisa kita pakai pendekatan 6M ya ini, ya, atau 5M1W. Atau nanti kalau Anda pakai pendekatan 8P ya ini tinggal nambahin satu dua lagi P1, P2 dan seterusnya. Atau kalau 5S ya tinggal ngurangin satu. Tinggal mau pendekatannya apa. Tapi yang paling umum dipakai adalah yang model 6M. Nanti setelah itu didiskusikan, nanti akan terjadi kita stabilo atau kita lingkarin yang menjadi akar masalahnya kita tulis di sini. Oke, untuk mempermudah kita langsung ke studi kasus. Oke, studi kasusnya masalahnya apa? Misalnya, masalahnya adalah tentang penggunaan alat yang rendah. Jadi mesin, kita udah punya mesin tapi kok produktivitasnya jadi rendah. Nah, kita analisis dari komponen manusianya. Apa penyebabnya? Oh, ternyata si orang supervisinya itu satu orangnya menangani 25 alat. Jadi kebayang. Berarti dia kalau di rata-rata per harinya ngurusin satu alat gitu. Kemudian akhirnya supervisinya rendah. Jadi dia melakukan supervisinya rendah. Itu kebayang kalau ada alatnya 50, berarti dia harus kerja keras. Berarti sehari menyelesaikan 2 alat. Kemudian dari metodenya. Tidak ada urutan kerja yang baku. Jadi penggunaannya itu tidak ada SOP-nya. Tidak ada atau assembly itu perakitannya itu tidak sesuai. Jadi pas saat misalnya penggunaannya itu harusnya yang masuk itu ukurannya 5 gitu, tapi ternyata ukuran 10 berapapun boleh masuk. Nah, itu juga. Jadi disebutnya abnormal assembly. Kemudian dari segi peralatannya, penggunaan waktu yang lama. Artinya kalau penggunaan kembalinya jadi reliability-nya nggak kecil jadinya. Jadi nggak harusnya misalnya dalam siklus 1 jam itu mesin ini bisa menghasilkan 10 gitu. Tapi karena prosesnya metodenya tadi tidak ada keteraturan, jadi akhirnya hanya menghasilkan 5 atau jadi banyak waktu yang terbuang. Jadi reliability-nya penggunaannya kembali itu tidak ada. Dan dari material ternyata tidak original. Jadi super part yang digunakan tidak asli. Jadi kualitas partnya jadi jelek. Misalnya pas saat alat itu rusak, misalnya ada per atau ada skrup atau diganti. Ternyata kualitasnya tidak sesuai dengan aslinya gitu. Jadi itu juga mempengaruhi produktivitas dari alat itu. Kemudian pengukurannya setelah dilakukan pengujian alat tinggi, artinya gini, pengujian alat tinggi itu pas saat kita menguji alat itu diperlukan waktu dan tenaga yang banyak gitu. Sehingga cost-nya jadi tinggi pengujian alat. Karena tidak ada SOP waktu pengukurannya. Harusnya kan misalnya gini, alat itu bekerja 8 jam misalnya. Atau terus ternyata kapasitas alat itu per 100 jam itu harus diopnam. Diopnam itu dibersihkan apanya atau diganti olinya atau di apa. Nah, ini tidak dilakukan, dia dihantam terus. Nah, sehingga mesinnya juga jadi lemah. Lelah gitu. Jadi tidak produktif lagi. Kemudian dari lingkungan. Oli berserakan misalnya karena itu tadi mungkin karena ada klepnya yang bocor tidak segera diganti atau karena spare part-nya yang tidak bagus sehingga rembes kan berceceran di mana. Nah, ini tidak ada SOP lingkungan. Nah, dari sekian ini mana yang menjadi akar masalahnya? Setelah didiskusikan ternyata akar masalahnya itu adalah
tidak ada SOP. Ya benar, karena tidak ada SOP-nya di sini. Tidak ada SOP. SOP itu standar operational prosedurnya. Baik mengenai orangnya, baik mengenai prosesnya, baik mengenai mesinnya. Dan supervisinya lemah karena satu orang mengatasi 25 alat. Enggak, kurang ideal. Dan kualitas part yang digunakan rendah. Jadi ada 3 ternyata penyebab akar masalah kenapa produktivitas alat rendah. Yang pertama adalah tidak ada SOP, prosedurnya. Jadi orang seenaknya aja kerja. Jadi tidak ada runutan prosedurnya. Kemudian supervisi lemah. Jadi yang mengawasin alat itu lemah karena dia harus standby ngawasin 25 alat. Jadi satu orang ngawasin 25 alat. Bayang. Jadi dia tidak akan fokus. Kemudian kualitas partnya rendah. Nah, ini kalau kualitas partnya rendah, ya akan ke kinerja alatnya juga kurang bagus. Jadi dia cepat rusak. Nah, seperti itu. Nah, inilah contoh kasus menggunakan diagram fishbone. Oke, demikian materi kita tentang fishbone. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.